Ya, saudara pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, saya senang sekali pada hari ini bisa berjumpa dengan Anda, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini saya bisa hadir di ruang dengar sahabat semuanya. Dan izinkan saya mengirim salam pertama-tama untuk sahabat-sahabat Making Life Better yang ada di ujung timur Indonesia, yaitu yang ada di Papua. Saudara-saudara yang mendengarkan Making Life Better di Sorong, di Jayapura, di Manokwari, di Wamena. Kira-kira ada saudara yang paling jauh di perbatasan sana yang mendengarkan Making Life Better. Saya senang sekali hari ini bisa mengunjungi Anda semua. Dan saudara-saudara yang barangkali ada di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara yang mendengarkan Making Life Better, saya berterima kasih karena Anda dengan setia sudah mendengarkan program ini. Secara khusus saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah mendownload aplikasi Making Life Better. Dan saya yakin pelayanan Making Life Better melalui aplikasi juga sudah menjadi berkat buat Anda semuanya. Saya memberitahukan kepada saudara sampai hari ini sudah ada 6.300 orang yang mendownload aplikasi Making Life Better dan mereka adalah orang-orang yang diberkati. Itulah sebabnya saya berterima kasih karena dukungan saudara, doa saudara, support saudara untuk Making Life Better telah menjangkau bukan hanya Indonesia, tetapi juga saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain yang ada di Singapura, ada di Hong Kong, ada di Amerika, bahkan ada di Timur Tengah, ada SMS dari Kuwait, ada saudara-saudara kita yang dari Abu Dhabi, bahkan ada yang jauh di Alaska sana yang mendengarkan Making Life Better lewat aplikasi. Jadi terima kasih untuk semua yang saudara sudah lakukan. Hari ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan betapa pentingnya menyikapi perbedaan dalam kehidupan. Karena perbedaan itu adalah kenyataan. Kita ini memang beda. Tuhan menciptakan perbedaan, saudara-saudara. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai-bagai suku. Ada Jawa, ada Cina, ada Batak, ada Papua sendiri terlalu banyak sukunya dan sebagainya. Nah, kita hidup bernegara, kita hidup bergereja, itu ada perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan bahasa, perbedaan ras, perbedaan suku dan sebagainya, yang seharusnya itu bukan menjadi sebuah pertengkaran, atau perbedaan tidak harus menjadi sebuah awal untuk bertengkar. Amin. Tapi kenyataannya di dalam hidup ini, kadang-kadang perbedaan itu dijadikan sebagai sebuah alat untuk meraih sesuatu dan menonjolkan perbedaan yang akhirnya menimbulkan pertengkaran atau perselisihan, atau akhirnya itu menjadi sebuah konflik yang mendatangkan masalah. Di mana ada konflik, di situ pasti ada penderitaan. Di mana ada konflik, pasti di situ ada masalah yang pada akhirnya kesengsaraan yang menjadi ujung-ujungnya. Itulah sebabnya saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Kalau saudara mendengarkan Efesus pasal 4 ayat yang ketiga, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, "Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." Saudara-saudara, usahakanlah dengan sungguh-sungguh hati untuk menjaga kesatuan hati dengan ikatan kedamaian. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga, "Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai." Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Nah, ini memang konteksnya adalah Rasul Paulus sedang memberikan suratnya
peringatan sekaligus teguran sekaligus himbauan kepada jemaat di Efesus. Karena di dalam jemaat Efesus ada orang-orang yang berselisih, ada orang-orang yang bertengkar, dan pertengkaran itu bisa mengganggu kesatuan yang akhirnya bisa mempengaruhi kesaksian. Dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan keluarga, ketika kita kehilangan damai, ketika kita tidak lagi menjaga persatuan, maka yang lahir adalah konflik. Dan konflik itu akan mendatangkan persoalan demi persoalan demi persoalan. Saudaraku, jadi sangatlah masuk akal ketika Rasul Paulus mengatakan, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Nah, di dalam ayat ini saja, saudara-saudara, kita menemukan ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, untuk hidup dalam damai, itu tidak langsung otomatis datang dari surga. Jangan pikir kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, saudara datang ke gereja, saudara sudah berdoa, tiap hari membaca kebenaran firman Tuhan, otomatis hidupmu akan penuh dengan damai. Tidak. Karena untuk bisa hidup dengan damai, kita harus berusaha, ada upaya-upaya yang harus kita lakukan supaya kita hidup dengan damai. Karena apa? Untuk bisa menciptakan kesatuan hati, masing-masing harus punya damai di dalam hati. Kalau kita tidak punya damai di dalam hati kita, bagaimana kita bisa menciptakan kesatuan hati dengan mereka? Dengar begini, orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri, orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, biasanya sulit berdamai dengan orang lain. Saudara-saudara, kalau saya tidak bisa berdamai dengan diri saya sendiri, kalau saya tidak bisa menerima kenyataan yang ada dalam hidup saya sendiri, maka sangat sulit sekali saya berdamai dengan orang-orang di sekitar saya, dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan siapapun juga. Jadi, kita semua, saudara-saudara, harus berusaha untuk bisa berdamai dengan diri dulu, ya kan? Kita harus bisa berdamai dengan siapa kita. Nah, yang saya maksudkan berdamai ialah saudara harus bisa belajar menerima kenyataan. Kadang-kadang ada orang yang memusuhi telinganya sendiri, memusuhi hidungnya sendiri karena belum bisa menerima kalau hidungnya pesek. Ada orang-orang yang belum bisa menerima kulitnya oleh karena merasa kulitnya jelek, karena hitam, banyak kadasnya misalkan. Orang-orang yang belum bisa menerima postur tubuhnya karena suka membandingkan dengan orang-orang yang lain. Saudara-saudara, ketika kita belum bisa menerima siapa kita, maka kita akan kesulitan untuk menerima orang lain. Ketika kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan sulit bisa berdamai dengan orang lain. Itulah sebabnya untuk semua pendengar Making Life Better, coba mari kita jujur. Adakah saudara bisa menerima kenyataan hidup saudara dengan senang hati ketika saudara berdiri di depan cermin, ketika saudara mengingat memori-memori masa lalu, pengalaman-pengalaman masa lalu? Adakah saudara mengucap syukur dan mengatakan terima kasih Tuhan untuk hidup ini? Terima kasih Tuhan karena kejadianku dahsyat. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjadikan aku lahir di dunia ini. Saudara-saudara, tidak semua orang bisa menerima kenyataan hidupnya. Selama Anda belum bisa menerima kenyataan hidup, Anda tidak akan pernah berdamai dengan hidup Anda sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ada kabar baik buat semua saudara-saudara yang selama ini belum bisa menerima kenyataan. Dengarkanlah baik-baik. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Dengar baik-baik, kata kita ini buatan Allah, artinya kita ini adalah buah karya tangan Allah. Di dalam bahasa Inggris ditulis handmade,
buatan tangan, bukan buatan pabrik. Kalau kita adalah buatan tangan Allah, handmade, maka kita ini spesial. Anda adalah spesial di hadapan Tuhan. Anda adalah orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Apalagi Tuhan rela mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus kembali, supaya kita bisa disebut anak-anak Allah. Kita orang-orang istimewa, saudara-saudara. Itulah sebabnya kalau ada di antara sahabat Making Life Better yang belum bisa menerima siapa Anda sebagai umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani, saudara sedang bermasalah. Selesaikan itu di kayu salib. Ingatlah pengorbanan Kristus. Ingatlah apa yang Dia sudah lakukan buat saudara. Dia mati di kayu salib, rela memberikan nyawanya untuk mengembalikan status kita sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Anda istimewa. Ingat waktu Allah menciptakan alam semesta, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Dia cukup berfirman kepada langit atau kepada alam. Dia hanya mengatakan, jadilah. Kepada manusia atau kepada kita semua, Allah secara istimewa memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Waktu Allah ingin menciptakan manusia, Allah mengatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan teladan Allah. Allah bekerja, Allah menggunakan tangannya, mengambil tanah liat, membentuk manusia yang namanya Adam. Dan kita semua adalah bagian daripada buah karya tangan Allah. Kita istimewa. Jadi kalau saudara masih belum bisa menerima kenyataan hidup saudara, kita belum bisa menerima pengalaman-pengalaman hidup saudara, saudara menjadi orang yang hidup dalam kepahitan, saudara belum bisa menerima segala kenyataan, saudara tidak akan pernah berdamai. Dan orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri akan kesulitan berdamai dengan orang lain. Oleh karena itu, saya berdoa melalui program Making Life Better ini, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau membuka hati dan mengatakan, Tuhan, kalau ada di dalam hidupku bagian-bagian dari pengalaman yang belum saya terima, bagian-bagian kenyataan pahit yang saya masih mengingkarinya, bagian dari pengalaman hidup yang rasanya sulit untuk dilupakan, berikan saya kemampuan untuk menerima kenyataan dan mengakui bahwa hidup ini adalah anugerah dan pertolongan-Mu selalu tersedia. Dan saya mau menerima, mengampuni, mendaur ulang masa lalu saya dan menggunakan untuk masa depan. Maka saudara akan menjadi pribadi yang bisa menerima kenyataan. Saudaraku, ingat baik-baik. Our God more interested in your destiny than your history. Allah lebih tertarik dengan masa depan, destiny atau tujuan hidup saudara, daripada histori atau sejarah hidup saudara. Kita semua punya sejarah yang kelam. Kita punya lembaran-lembaran kelabu dalam hidup. Pengalaman-pengalaman pahit yang kalau kita mengingatnya bisa membuat air mata kita mengalir. Tetapi berapa lama kita akan mengingat masa lalu kita yang pahit? Karena kita tidak akan kembali ke masa lalu. Kita akan ke masa depan. Oleh karena itu berusahalah menyelesaikan pengalaman-pengalaman itu, mendaur ulang kembali, bawa di kaki Tuhan, selesaikan di hadapan Tuhan, dan Tuhan bisa memulihkan hidup kita. Amin. Yang masih sulit berdamai dengan hidungnya, dengan kulitnya, dengan rambutnya, dengan pengalamannya, dengan masa lalunya, segera berdamai. Sebab kalau Anda tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, Anda tidak bisa berdamai dengan orang lain. Kalau Anda nanti berkeluarga, saudara akan menjadi sumber biang percekcokan dalam keluarga. Kalau Anda bertetangga, saudara akan menjadi sumber persoalan konflik dengan keluarga saudara atau tetangga saudara. Kalau di perusahaan, saudara akan bikin masalah, menjadi problem maker dan sebagainya. Belajarlah menerima hidupmu, kenyataanmu, masa lalumu, dan bawalah di kaki Tuhan. Amin, saudaraku. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA
Sekali lagi, 6690030525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup lebih baik.